Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami Yogi Grace. Tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap rekan-rekan yang sudah like, subscribe. Dan tidak lupa juga kami doakan kepada rekan-rekan para pencinta Tosan Haji, khususnya para subscriber Hobi Grace Galeri Pesona Grace Pusaka. Mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala hajatnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala apa yang dicita-citakan dapat terhijabai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membabar mengenai filosofi makna dari sebuah pamor Tejo Kinurung. Kita buka aja langsung kerisnya. Jadi kita sebelum membahas pamor Tejo Kinurung ini, kita akan membabar sedikit mengenai Tejo. Apa sih artinya Tejo itu? Tejo itu merupakan nur atau cahaya yang ada dalam diri manusia. Mungkin kalau bahasa Jawa Tejo ya, kalau bahasa Indonesia tadi itu adalah nur atau cahaya. Sedangkan Kinurung itu merupakan artian dari terkurung atau dikurung atau terlindungi. Jadi pamor Tejo Kinurung itu perpaduan dari suatu dapur keris brojol ini dengan pamor Dadung Muntir yang garisnya tegak lurus sampai di ujung, berkombinasi dengan pamor Wengkon di tepi bila. Sebaliknya pun juga demikian, sama. Jadi pamor Tejo Kurung itu perpaduan dari pamor garis lurus seperti ini adalah pamor Dadung Muntir dengan pamor Wengkon. Itulah yang dinamakan dengan istilah umumnya itu pamor Tejo Kinurung. Sedangkan pamor Tejo Kinurung sendiri itu merupakan filosofi hidup, tuntunan agar senantiasa kita dilambangkan dengan garis lurus ini. Hidup kita menjadi lebih berarti bila kita menjalankan dengan benar dalam suatu kehidupan. Jadi istilahnya dengan benar itu perbanyaklah kita melakukan kebaikan. Perbanyaklah kita itu selalu saling hormat menghormati. Perbanyaklah kita itu selalu untuk beribadah agar senantiasa apa yang diharapkan dalam tujuan hidup itu selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga terlindungi dengan adanya pamor Wengkon seperti ini. Itulah makna filosofi hidup dari pamor Tejo Kinurung. Jadi kenapa pamor Tejo Kinurung ini tuh banyak dicari dan banyak dipinang dari para pencinta Tosan Haji, karena suatu makna yang mendalam yang terdapat pada filosofi pamor Tejo Kinurung. Secara harfiah, makna komposisi yang garis lurus ini itu melambangkan mengenai tentang kewibawaan seseorang, melambangkan tentang pangkat, bisa juga melambangkan sebuah energi yang untuk dalam hal kita mengais rezeki. Dan kurungnya ini sebagai melambangkan perlindungan. Jadi kalau kita sudah naik pangkat lah, derajat kita itu sudah tinggi, rezeki kita sudah banyak, mudah-mudahan dengan di jalan yang benar kita selalu terlindungi dengan adanya pamor Wengkon ini. Dan semua itu tentunya atas seizin
Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna yang terdapat pada pamor Tejo Kinurung ini sangatlah bijak, sangatlah baik, dan juga memiliki artian yang mendalam. Karena beberapa tempo hari banyak yang request, tolong dong Mas Ogi dibabar mengenai makna Tejo Kinurung. Seperti yang saya sebutkan tadi, Tejo itu cahaya yang ada dalam diri manusia, dilambangkan dengan ini filosofi pamor Tejo Kinurung. Dan Kinurungnya ini diambil dari Wengkon. Jadi ibaratnya setiap insan manusia itu memiliki hati nurani. Setiap insan manusia itu memiliki nur ilahi yang terdapat pada diri manusia. Inilah filosofi yang bisa diambil dari pamor Tejo Kinurung. Karena berkaitan dengan diri pribadi, diri setiap insan manusia. Apabila nur hati yang ada pada diri kita itu selalu bisa hidup, selalu bisa terkoneksi dengan Sang Pencipta, insya Allah apapun hajatnya, apapun niat kita itu akan selalu terhijabai. Asal kita yakin, gak bosan berdoa dan berbuat kebaikan. Itulah makna yang terdapat dalam filosofi Tejo Kinurung. Sedangkan bagaimana nur ilahi itu bisa hidup, bagaimana nur ilahi itu bisa menyala pada diri seseorang, yaitu tadi seperti yang saya bilang, perbanyaklah berbuat kebaikan, perbanyaklah kita berzikir, perbanyaklah kita itu selalu bersedekah. Itu makanan nur kita agar bisa hidup. Bahwasanya jasad manusia itu juga butuh makan. Secara fisik kita pasti haus, secara fisik kita pasti lapar. Itu fisik, kebutuhan fisik. Pengen ngopi, pengen ngerokok, itu kebutuhan fisik. Kalau kebutuhan nur ilahi yaitu tadi, perbanyaklah kita itu berbuat baik, beribadah. Jadi pamor ini berkesinambungan terhadap setiap insan manusia. Makanya empu dulu membuat pamor itu tidak sembarangan, karena banyak makna yang terpendam pada sebuah pamor yang terdapat pada keris. Jadi pamor Tejo Kinurung ini merupakan suatu filosofi hidup, bahwasanya manusia itu harus berjalan yang baik, bahwasanya manusia itu harus berjalan yang lurus, digambarkan dengan pamornya yang tegak ini, pamor dadung muntirnya. Apabila kita menjalankan dari suatu perbuatan yang baik, pasti hasil baik itu akan kita terima. Dan tidak akan merugikan orang sekitar kita, karena kita sudah menanam hal kebaikan. Apabila kita menanam hal yang buruk, ya hal buruk itu juga akan kita terima, karena kita sudah menuai hal yang tidak baik terhadap orang lain, orang sekitar, atau apapun itu bentuknya. Semua itu akan ada istilahnya tuh timbal balik. Ini kan suatu pesan dan kesan yang bisa kita ambil makna, yang kita bisa ambil dari secara via filosofinya Tejo Kinurung tadi. Bahwasanya kita dalam menjalani suatu kehidupan, jalanan yang lurus menuju jalan yang benar. Senantiasa orang yang benar itu akan selalu terlindungi. Dan tidak lupa kita akan selalu berdoa dan memohon kepada Sang Pencipta. Inilah pamor dadung muntir dengan berkombinasi Wengkon hingga menjadi suatu pamor Tejo Kinurung. Dan ini dapurnya juga dapurnya ini dapur brojol. Jadi kombinasi pamor dengan dapur ini sangat istimewa. Kalau saya bilang brojol itu filosofinya kan brojol atau keluar. Dengan adanya dapur ini mudah-mudahan apa yang diinginkan itu segera brojol atau tercapai. Mungkin untuk kenaikan pangkat, mungkin untuk
kita menaikkan derajat. Dengan catatan kita harus juga bisa membawa diri, bukan menaikkan derajat terus kita semena-mena terhadap orang sekitar kita, bukan seperti itu. Tapi kita lebih sumeh atau saling menghargai orang-orang sekitar kita. Dengan adanya wongkon ini juga nanti kita tuh bisa selalu terlindungi. Gak mungkin dong orang berbuat baik itu akan dijahati, kan gak mungkin. Kalau orang iri sudah ada, tapi kita tetap bertawakal. Mudah-mudahan orang yang iri itu bisa sadar diri, bisa melihat kita dengan bijak, bahwasanya selama kita berbuat baik terhadap orang, gak akan orang itu akan berbuat jelek kepada kita. Ini merupakan keris-keris Tangguh Koso Dapur Brojol. Seorang empu membuat pamor seperti ini pun juga tidak mudah. Bingkainya pun gak terputus. Jadi seperti inilah filosofi mengenai sebuah pamor Desa Gendurung yang bisa saya babar. Mudah-mudahan ada hikmah, ada makna yang bisa diambil. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya dalam membabar sebuah dosa najis, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rekan-rekan mungkin bisa nanti menambahkan di dalam kolom komentar di akhir video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan komen. Dan jangan lupa untuk selalu tidak bosan-bosannya mendukung channel Hoki Kris Galeri Pesona Kris Pusaka. Dan jayalah selalu para pencinta dosa naji dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.